warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahis dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 6. Saya akan membacakan artikel berjudul Pembelajaran daring apakah lebih baik dari tatap muka. Pendahuluan. COVID-19 merupakan salah satu wabah yang hadir di Indonesia sejak awal tahun 2020. Hal ini menjadikan Indonesia terkena pandemi yang berlarut-larut bahkan hingga tahun 2022. Hingga Februari 2022, jumlah COVID-19 di Indonesia mencapai 5,8 juta dengan 146.000 orang meninggal dunia. Terlapor untuk kasus yang terjadi pada anak-anak, data yang dilaporkan oleh IDAI menunjukkan 2.712 anak positif dan 51 meninggal dunia. Pembahasan sistem pendidikan di Indonesia yang sejak dulu dilakukan secara tatap muka, namun pada tahun 2020 semua beralih menjadi pembahasan secara daring. Apabila dibandingkan dengan pembelajaran secara luring, sudah jelas bahwa pembelajaran daring belum dapat dirasakan keefektifannya dari sisi tenaga pendidik maupun peserta didik. Apabila pembelajaran secara luring, guru dapat menerangkan secara langsung kepada pelajar dan dapat memperagakan secara visual agar pelajar mampu menerima materi dari sisi visual dan audio. Namun apabila secara daring, tidak jarang guru hanya menjelaskan materi melalui PowerPoint maupun PDF saja. Apabila tatap muka, peserta didik dapat menanyakan mengenai tugas pada keesokan harinya dan dapat bertanya langsung terhadap guru sehingga tugas dapat benar-benar dipahami oleh pelajar. Lalu bagi para guru, terutama bagi guru matematika, kesenian, dan olahraga, hal ini tentunya sangat berat karena mata pelajaran yang mereka ajarkan memerlukan praktek secara langsung bersama-sama dengan pelajar. Dan hal tersebut tidak mereka dapatkan pada pembelajaran secara daring. Sehingga dapat dikatakan bahwa sampai saat ini daring masih belum dapat memberikan rasa efektif terhadap pelajar maupun bagi guru. Dan hal tersebut perlu dievaluasi. Banyak hal dalam pembelajaran daring selama pandemi ini. Evaluasi dari masing-masing peran yang dilakukan. Kemendikbud 2020. 1. Evaluasi sebagai pendidik. Sebagai tenaga pengajar masih harus banyak belajar dan berbenah dalam menggunakan teknologi. Perlu adanya training kepada guru-guru agar dapat menambah wawasan dan keahlian dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam internet sebagai penunjang pembelajaran sistem daring. 2. Evaluasi sebagai peserta didik. Masih banyak siswa yang belum serius dalam mengikuti pembelajaran sistem daring, sehingga diperlukan kesadaran dari siswa bahwa pembelajaran harus tetap dilakukan selama pandemi, bukan libur sekolah. 3. Evaluasi sebagai orang tua. Sebagai orang tua diharapkan sebisa mungkin memberikan support dan melakukan pendampingan terhadap anak selama melakukan pembelajaran daring, agar pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersampaikan secara baik kepada anak didik dan anak terkontrol dalam menggunakan media internet. 4. Evaluasi sebagai pemerintah. Sangat besar harapan terhadap pemerintah agar membuat suatu inovasi agar sistem pembelajaran daring dapat diterapkan di kota maupun di desa karena jaringan internet belum sampai ke daerah pedesaan. Simpulan, pembelajaran daring masih dirasa belum terlalu efektif bila dibandingkan dengan pembelajaran secara luring. Maka dari itu, dari berbagai pihak diperlukan evaluasi dari tenaga pendidik, peserta didik, dan orang tua, dan juga pemerintah secara ekstra agar pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan dengan baik. Sekian artikel yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.